Cybersecurity adalah tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Sebagai negara berkembang dan memiliki peluang yang sangat besar, Indonesia memiliki arus transaksi yang semakin meningkat di setiap tahunnya. Hal ini dapat menimbulkan oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan serangan cyber seperti serangan ransomware. Contoh cybersecurity terupdate pada saat ini adalah serangan menggunakan zero day di sistem operasi atau aplikasi populer seperti Windows, iOS, atau aplikasi web lainnya. Tantangan yang kedua adalah persaingan yang semakin ketat. Perekonomian digital membawa persaingan pasar yang semakin ketat, seolah menjadi keran masuknya produk luar negeri ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya, jika produk lokal tidak berkembang, akan tergerus oleh produk-produk dari luar negeri. Contohnya, banyak konsumen di kawasan Asia Tenggara yang lebih memilih produk dari luar negeri dibanding produk lokal karena harga yang lebih terjangkau dan juga variasi produk yang lebih luas. Ketiga, ada pembangunan sumber daya manusia. Sebagaimana dilansir dari kompas.com menyebutkan bahwa di Asia Tenggara, sumber daya profesional untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital masih minim. Contoh pembangunan sumber daya manusia adalah program Desa Cerdas yang diluncurkan oleh Kementerian Desa serta menyertakan pelatihan keterampilan digital kewirausahaan untuk warga desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tantangan yang keempat ialah ketersediaan akses internet yang mumpuni. Faktor lain yang tak kalah penting ialah ketersediaan akses internet, sebab akses internet merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi investasi digital di Indonesia. Contoh ketersediaan internet ialah Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak merupakan contoh platform yang sangat bergantung pada ketersediaan internet. Dan hal itu juga masih menjadi tantangan para warga pedesaan dalam mengakses e-commerce dan memanfaatkan peluang ekonomi digital. 5. Regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Mengenai adanya regulasi yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum klasik yang menyebutkan bahwa hukum saldo berjalan mengejar perkembangan zaman mungkin akan berlaku jika aturan mainnya mengenai digital ekonomi di Indonesia tidak ditangani dengan optimal. Menanggapi hal ini, pemerintah pun dengan sigap membuat peraturan undang-undang yang mengatur jalannya perekonomian untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi agar berjalan dengan baik di masa mendatang. Contoh kasus regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman yaitu maraknya platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Namun, regulasi terkait pajak dan kewajiban penjual di platform seringkali tidak jelas.